kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kasih setiamu besar ya Tuhan, melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan kami selami. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau senantiasa bersabda. Engkau secara khusus berbicara kepada kami hari ini. Berikan kepada kami roh yang terbuka untuk menerima sabda Tuhan. Hati yang sedia menyambut firman-Mu. Bahkan hidup dibentuk oleh-Mu. Berkaryalah dan kuasailah kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua sehat ya? Pagi ini ada yang ikut maraton? Apapun kondisi kita hari ini, kita bersyukur Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuka jalan untuk kita bersama-sama berbakti, berelasi dengan Allah. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Mari kita bersama-sama melandasi perenungan kita dari Amsal, seperti yang sudah kita baca tadi. Amsal pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-7. Bersama-sama kita akan baca ayat ini. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan membaca satu bagian lagi dari Amsal pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-5. Kemudian kita akan lanjut ayat yang ke-11 sampai 13. Kita akan baca secara silih berganti. Yang hidupnya takut akan Tuhan, baca ayat yang kedua. Yang tidak takut akan Tuhan, baca ayat 1 atau ganjil ya. Saya yang kadang tidak takut akan Tuhan akan baca ayat 1 atau ganjil. Kita bergantian ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang berbahagia adalah yang membaca kitab suci, memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya. Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang takut akan Tuhan, Alkitab kita berulang kali, bahkan dalam kitab Amsal ini paling tidak 14 kali ditulis tentang takutlah akan Tuhan. Ketika kita mendapati di dalam Alkitab ditulis berulang-ulang, berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dua bagian tadi, saya coba membuat ringkasan. Di pasal pertama ayat 7 kita mendapati bahwa penulis Amsal yaitu
yang merupakan anak Daud itu, ya raja yang terkenal itu, mengkontraskan antara orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjadi star kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yaitu mereka yang menginginkan pengetahuan itu dengan cara memperhatikan pesan yang penting. Kitab Amsal sendiri adalah kitab yang merupakan renungan yang panjang dari pengamsal dan disusun dengan sangat cermat, saudara. Dan setiap epigram atau kalimat-kalimat pendek itu mengungkapkan tentang kecerdasan dari penulisnya, tetapi juga berujung kepada sesuatu yang logis. Dan puncaknya adalah menunjukkan tentang kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Bapak Ibu, di dunia ini kita seringkali mendapati, bahkan mungkin kita sendiri, bahwa kita sangat perlu pengetahuan, sangat perlu kebijaksanaan. Kita bisa memperoleh dari membaca buku, kita bisa memperoleh dari orang-orang yang mungkin kita anggap lebih ahli dari kita, gitu ya. Bahkan ada sebagian orang yang punya guru spiritual untuk mendapatkan pendapat kebijaksanaan, mengundang konsultan, sekolah tinggi, studi banding. Bahkan ada orang-orang yang memang sengaja mencari pengetahuan sampai kemana-mana. Karena itu sebenarnya kebijaksanaan bagi banyak orang itu dikejar-kejar, dibutuhkan. Mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi, tantangan-tantangan kehidupan yang akan dihadapi, persoalan pekerjaan yang mungkin akan menghadapi kesulitan, dan lain sebagainya. Saudara, pesan ini ditujukan kepada siapa sih? Yang menarik dari tulisan Amsal ini bukan hanya saja menunjukkan kalimat-kalimat yang sangat penting untuk diperhatikan, tetapi juga berbicara tentang tokoh komik yang menunjukkan tragedi. Misalnya saya sebutkan orang yang bodoh. Katanya sarkas ya Bapak Ibu. Orang yang bodoh ditujukan kepada orang yang tidak berhikmat, orang yang kurang bijaksana. Bahkan selanjutnya ditujukan kepada orang yang tidak berpengalaman. Di situ juga disinggung orang muda kalau kita membaca ayat yang keempat dari pasal yang pertama. Orang muda itu digambarkan sebagai sosok yang pengalamannya masih cetek. Belum banyak makan asam garam. Padahal kalau makan banyak garam ya darah tinggi ya, hipertensi. Tetapi itu adalah gambaran orang yang tak berpengalaman, orang yang tak berpengetahuan, bahkan pencemooh yang hidupnya tiap hari melakukan kejahatan, yang tidak berubah hidupnya. Bahkan di pasal-pasal selanjutnya bagi orang malas. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu dibutuhkan oleh semua orang, di semua kalangan, di semua usia. Nah, karena itu penting hari ini kita memperhatikan. Sebab kenapa? Pengamsal juga mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita akan menghadapi situasi-situasi yang kita mungkin berteman dengan teman sebaya yang justru mempengaruhi hidup kita kepada hal-hal yang buruk. Kita butuh hikmat atau takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang menganiaya, kita tahu sepertinya kita aman-aman saja di tempat ini hari ini. Tapi kita tidak tahu kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita
tetap aman-aman saja atau kita akan mengalami penderitaan penganiayaan. Saudara, takut akan Tuhan dibutuhkan oleh semua orang di semua kondisi. Takut akan Tuhan juga di sini digambarkan diberikan oleh orang tua. Tadi kalau kita membaca keseluruhan pasal 1, maka di sana ada gambaran orang tua. Di pasal 8 kita akan mendapati diserukan oleh perempuan yang lebih tua atau seorang ibu. Pada zaman dulu, orang tua adalah sosok yang memiliki otoritas pengajaran, memberikan pengajaran kepada keluarga supaya apa? Kehidupan keluarga itu tidak mengalami pengaruh yang buruk dari teman sebaya atau lingkungan atau situasi di sekitar. Penggoda-penggoda, penderitaan, bahkan diharapkan ketika seseorang memiliki pengetahuan atau takut akan Tuhan atau kebijaksanaan dalam kehidupan, maka yang diharapkan tidak mengambil keputusan yang buruk dan hidup yang berujung kekacauan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu penting hari ini kita mengerti takut akan Tuhan. Di dunia yang kita hidupi hari ini, banyak orang yang merasa sudah hidup takut akan Tuhan. Tetapi ada kehidupan yang takut akan Tuhan yang tidak wajar sebenarnya, yang tidak sesuai dengan kitab suci. Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi takutnya itu karena takut dihukum Allah. Kalau enggak menjalankan firman hari ini, kalau enggak berdoa, kalau enggak menolong orang lain, kalau enggak bekerja jujur, nanti jangan-jangan saya dihukum Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, ujung dari kehidupan kita adalah penghakiman. Tetapi seorang yang hidupnya takut akan Tuhan tetapi karena takut dihukum, maka itu berlawanan dengan Injil. Yang kedua adalah orang yang justru tahu melakukan kesalahan, tahu akan dihukum, tetapi tidak takut akan Tuhan. Ini ekstrim yang sebelah. Tadi takut akan Tuhan karena takut dihakimi oleh Allah, dihukum. Tetapi ekstrim yang lain sudah tahu melakukan kesalahan, tapi ya bablas aja, losdol aja. Saudara, ini ekstrim yang sama-sama menjadi musuh Injil. Saya berikan contoh dua hal ini Bapak Ibu. Ketika kita melihat kitab suci, ketaatan seseorang itu bisa berdasarkan atas dua hal tadi. Ya, atas ketakutan dihakimi oleh Allah, atau tahu melakukan kesalahan tapi tidak takut akan Allah. Alkitab kita mengenal tokoh Lamek. Ya, tokoh Lamek itu setelah Kain. Keturunannya ada yang bernama Lamek. Dia pulang ke rumah ngomong sama istrinya, aku tadi barusan bunuh orang. Sudah tahu salah, ngomong bangga terhadap kesalahan yang dilakukan. Saudara, ada orang yang hari ini tidak jujur tentang keuangan, korupsi. Bahkan korupsinya itu selalu rame-rame ya, jarang korupsi itu yang sendiri. Dan media sosial hari ini, media elektronik hari ini memberitakan tentang gencarnya pejabat yang harusnya anti korupsi pun korupsi. Dan mereka nongol di media, entah itu memang disengaja oleh kejaksaan atau tidak, mereka senyum-senyum aja. Mereka menyangkal, oh kami hanya melakukan tugas, ini surat perintahnya, ini persetujuannya ini. Tidak menyadari kesalahannya.
Sudah ada 2 bukti. Tetapi biasanya orang-orang seperti ini memakai kekuasaan, memakai uangnya, ya nanti pakai matre selesai. Pakai persetujuan kesepakatan di bawah meja selesai. Saudara, ini adalah musuh Injil. Kalau kita melihat takut akan Tuhan yang tidak wajar ini, kita mendapati akses yang negatif tentang takut akan Tuhan. Tapi mari hari ini kita coba merenungkan baik-baik ya. Saya kira-kira akan membagi dalam 3 bagian renungan hari ini. Apa sih sebenarnya makna takut akan Tuhan? Mana Injilnya dari takut akan Tuhan yang kita baca tadi dan bagaimana penerapannya? Mari kita mulai bersama-sama. Yang pertama adalah apa sih maknanya takut akan Tuhan? Dalam terjemahan Ibrani dari apa yang kita baca dari Amsal tadi, takut akan Tuhan itu memakai kata yira. Yira itu artinya takut, hormat, untuk menghormati ya, reference ya, takut untuk menghormati. Dan di dalam perjanjian baru itu pakai kata phobos yang artinya adalah seorang yang menghormati Allah, takut karena hormat terhadap Allah, bukan takut karena kuasa atau penghakiman atau penghukumannya, tetapi takut karena tidak menyenangkan Tuhan. Jadi takut akan Allah menekankan tentang sesuatu yang penting, yaitu tentang menyenangkan hati Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, bagaimana orang bisa mendapatkan kebijaksanaan ini, Bapak Ibu? Ya, kalau kita membaca ayat yang kelima dari pasal pertama Amsal itu, baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu, mendengar, menambah ilmu, menerima. Pasal 8 juga bicara tentang hal yang sama, mendengar. Dalam kehidupan kita yang nyata Bapak Ibu, bukankah orang seringkali lebih suka berbicara daripada mendengar, bukan? Berbicara supaya kelihatan berpengaruh, disegani, ditakuti, punya kuasa, memerintah, kapitalis ya, dengan kekuasaannya menguasai mungkin daerah tertentu, lalu berbicara kepada pejabat-pejabat di daerah itu. Saudara, banyak bicara tetapi tidak mendengar. Orang-orang kebanyakan hari ini sulit untuk mendengar karena banyak bekerja. Orang kalau sudah bekerja kadang-kadang tidak tahu waktu. Waktunya makan nggak makan, kerja terus. Ujungnya apa Bapak Ibu? Cari uang, cari keamanan, kenyamanan, kedudukan, prestis, sesuatu yang bisa dikumpulkan untuk jangka panjang. Tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar ketika dilakukan banyak kerja, tidak mendengar hikmat Allah. Saudara, kehidupan ini penuh tantangan. Karena itu kita membutuhkan takut akan Allah yang bisa didapat dari mendengar kebijaksanaan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Pasal 8 dari Amsal ini, Bapak Ibu, berbicara bahwa kebijaksanaan itu berseru-seru di tempat publik. Di mana-mana ada, di benteng kota, di tempat pengadilan. Benteng waktu itu konteksnya adalah tempat juga untuk pengadilan. Tempat-tempat yang penting. Di pegunungan-pegunungan yang banyak, bukan pegunungan sih, bukit-bukit di mana mereka biasa berkumpul, di pasar-pasar, di tempat-tempat yang sangat penting, kebijaksanaan itu diperdengarkan. Tetapi, apakah semua orang mau mendengar? Belum tentu, Bapak Ibu. Kita melihat realita hari ini. Coba, kalau kita ada PA, ada seminar penting yang membahas Alkitab, berapa banyak jemaat kita yang hadir?
Kadang orang bukan hanya banyak bekerja, banyak berbicara, tapi juga bernasar kepada Allah, dan itu sesuai dengan teologi Salomo di kitab Pengkhotbah. Orang yang sering berbicara, orang yang banyak bicara, orang yang banyak bekerja, berjanji kepada Allah, namun banyak yang tidak ditepati, khususnya untuk takut akan Allah. Melihat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya takut akan Allah ini memiliki akses yang positif, yaitu ketika kita hormat dengan cara banyak mendengar dan menerima. Takut akan Tuhan itu ditujukan kepada hati kita yang seringkali bermasalah dan kacau, yang seringkali tertarik kepada yang bukan hikmat Allah. Mungkin ilmu pengetahuan, mungkin pengalaman, mungkin uang, mungkin kekuasaan, yang membuat kita lebih tertarik daripada hikmat Tuhan. Tetapi bersyukur kalau kita punya itu semua, tetapi didasari karena kita takut akan Tuhan, maka hati kita akan jauh lebih baik untuk menjalani kehidupan. Hikmat yang dimaksudkan di sini artinya adalah hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah sendiri. Hikmat itu artinya mendekati ke seluruh kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Bukan kebenaran kita, bukan pengalaman kita, bukan kepandaian kita, ataupun hal-hal yang kita andalkan, yang kita pikir itu melampaui hikmat Allah. Seharusnya takut akan Allah adalah menjadi satu-satunya standar hidup kita untuk memulai semua. Karena itu adalah standar yang paling layak. Dan pengamsal mengatakan memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki seluruh harta, memiliki seluruh permata, memiliki seluruh apa yang ada di dunia ini. Sebab takut akan Allah, pengamsal di pasal 8 mengatakan itu dimulai dari Allah sendiri, dari sebelum dunia diciptakan dan diberikan oleh Allah kepada Dia yang dikasihinya. Kalau kita adalah anak-anak Allah, bukankah kita adalah orang-orang yang dikasihinya? Dan tentunya kita akan diberikan itu. Tetapi syaratnya adalah dengarlah, terimalah. Takut akan Allah melalui hikmat yang diberikan kepada kita. Hikmat itu selalu berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah. Dan diperoleh apabila kita akan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang dipakai juga di dalam ayat yang ke-7 yang kita baca tadi adalah hikmat dan didikan. Didikan itu kalau pakai terjemahan lain itu disiplin. Disiplin Allah melalui hukumnya, peraturannya, perintahnya, larangannya, melalui pimpinannya. Itu adalah disiplin yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan pengajaran yang berujung kepada hal-hal moralistik yang harus kita sadari berguna bagi kita. Melihat kekudusan Allah tidak bisa bercampur dengan dosa itu adalah satu disiplin yang harus kita miliki setiap hari. Dan dari pengajaran-pengajaran yang benar dari para guru-guru. Karena itu tadi pengamsal memakai
orang tua atau pengajar atau guru dalam bahasa yang lain. Dengarlah, terimalah, kejarlah. Tapi kita menyadari, bukan Bapak Ibu Saudara, kita tidak selalu melakukannya. Bahkan ketika kita takut akan Tuhan, mungkin dalam benak kita, karena saya takut dihukum. Bahkan mungkin apa yang kita jalani tiap-tiap hari itu tidak mempedulikan kesalahan yang terus-menerus kita lakukan, dan kita bahkan tidak takut akan Allah. Musuh Injil dijawab oleh pengamsal sendiri di dalam bagian ini, di dalam Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah itu membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Di awal saya katakan hikmat itu, takut akan Tuhan itu letaknya di hati, bukan tindakan-tindakan kita yang menjadi pendahuluannya. Hikmat itu harus dimulai dari hati. Ketika hati kacau, postur kita sebenarnya adalah postur kesombongan, menolak, takut akan Allah. Saudara, hati yang kacau, hati yang terus-menerus melakukan kesalahan akibat tidak takut akan Tuhan adalah postur kesombongan yang melawan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8, siapa yang berdosa? Tetapi di ayat 9-nya, siapa saja yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka mereka akan merasakan bilur-bilur yang membersihkan kejahatan hati. Apa yang dilakukan Kristus bagi kita, bagi hati kita, itu yang sangat penting. Bukan karena tindakan-tindakan kita salah, tetapi karena hati kita yang kacau tadi, yang menyimpang tadi, itu justru mendapatkan pengaruh dari apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Yesus menunjukkan roh takut akan Tuhan. Bahkan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Perasaannya, tindakannya itu sejalan dari apa yang diinginkan Bapa. Manusia tidak diinginkan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menarik. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita tidak layak, kita patutnya dihukum. Tetapi justru Allah melalui Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya, mati ganti kita itu, menyelesaikan semua persoalan. Orang yang tidak takut akan Tuhan alias orang yang berdosa, hidupnya itu penuh tekanan. Takut dihakimi, kalau Allah ngamuk bagaimana. Malu, seperti juga yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri, malu. Tetapi Yesus Kristus semenjak kitab Kejadian 3:15 menjelaskan kepada kita nubuatan tentang siapa keturunan perempuan itu yang akan mengangkat dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akar dari segala kejahatan itu adalah sebenarnya hati kita. Tetapi Yesus menjadi solusi bagi persoalan hati itu. Ada seorang mengatakan solusi persoalan hati adalah dari luar diri kita, bukan dari dalam. Kita tidak bisa menyelesaikan pakai ilmu pengetahuan, pakai hikmat yang paling tinggi dari manusia. Tidak akan bisa. Tetapi melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus, keadaan kita berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah Injil dari hikmat takut akan Tuhan.
Lalu bagaimana penerapan hidup kita sehari-hari dari takut akan Tuhan ketika kita sudah menerima Injil? Kita akan menjadi lebih setia, Bapak Ibu. Mengapa? Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus itu menghapuskan rasa di dalam hidup kita, yaitu rasa malu, rasa tidak benar, rasa ragu untuk percaya kepada hikmat Allah. Bahkan hidup kita menjadi hidup yang asli, jujur. Kadang-kadang bukankah orang yang tidak takut akan Tuhan itu malu mengakui siapa dirinya, identitasnya. Di tempat kerja kita malu menyatakan identitas kita sebagai orang Kristen. Pola-pola kerja Kristen. Di sekolah, di tempat studi kita malu atau bahkan ragu untuk mempercayai kuasa Allah yang bisa menuntun hidup kita belajar dengan baik. Kita pakai cara-cara yang bukan takut akan Allah. Kadang saya seringkali juga melakukan hal yang tidak takut akan Allah. Ketika saya berkendara, kendaraan umum, kadang-kadang ditanya, "Pak, kerja apa?" Saya seringkali menjawab, bukan hamba Tuhan, bukan pelayanan di gereja. Saya seringkali menyebut diri saya pengajar. Untuk menutupi identitas. Hal seperti ini bisa terjadi kepada saya dan saudara sekalian. Saudara, mari hari ini kita menjadi benar meskipun kita sendiri. Takut akan Allah wujudnya ketika kita meskipun sendiri melakukan kebenaran, jangan kalah. Kita tetap memilih apa yang benar. Ketika kita mengalami penderitaan atau sakit penyakit, apakah kita tetap melakukan yang benar, berdoa kepada Allah yang benar, atau kita minta pertolongan kepada yang lain? Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan yang berbukit-bukit, bukit, nanti bukit lagi menggunung, datang silih berganti, apakah kita masih tetap memilih hidup benar di hadapan Tuhan? Atau memilih jalan pintas. Waktu kita menjadi seorang pekerja, apapun profesi kita, entah kita menjadi atasan, entah kita menjadi guru, entah menjadi pelajar, entah menjadi para medis, entah kita menjadi pengusaha, apakah kita menjalani semua berdasarkan apa yang dilakukan Kristus? Dia menggantikan kita yang berdosa, yang tidak takut akan Allah, yang memberontak ini. Dan kita dipulihkan. Hati kita dibersihkan. Apakah dengan motivasi itu kita kemudian menjalani hidup yang benar sesuai dengan profesi kita? Bagaimana dengan penggunaan uang? Saudara, seringkali gereja seperti kita yang berlatar belakang kebanyakan orang Tionghoa mengejar apa yang kita cita-citakan, termasuk pengejaran akan kesuksesan, keberhasilan, uang dan lain sebagainya. Banyak bekerja, melupakan mendengar apa hikmat Tuhan. Kalaupun kita memiliki semua itu, puji Tuhan. Tetapi harus didasari takut akan Tuhan dalam penggunaan segala sesuatu termasuk uang. Bapak Ibu, saya mendisiplin istri saya, tiap bulan harus kasih laporan. Semua kwitansi tidak boleh terlewat.
sebagai bentuk menggunakan uang dengan penuh tanggung jawab karena takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, Injil seharusnya membuat kita tidak malu mengerjakan apa-apa yang bersifat rohani. Kita tidak ragu akan berkat-berkat apa yang kita kerjakan dalam hal-hal rohani. Uang kita, tenaga kita, ide kita, semua hal potensi yang ada di dalam diri kita seharusnya membuat kita tidak malu dan tidak ragu untuk mengerjakan bagi kerajaan Allah. Mengapa? Karena Kristus sudah menyelesaikan semua ini. Mengapa kita harus ragu? Mengapa kita harus malu? Apalagi dikatakan, loh kok orang Kristen opo-opo kok doa sih? Opo-opo kok gereja sih? Opo-opo kok Tuhan sih? Saudara, jangan ragu, jangan malu, lakukan itu. Kita sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin pelayanan itu luas ya, kita melayani keluarga. Kita bisa setia karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita membuat kita menjadikan dasar kita setia pada pasangan kita, setia pada komitmen keluarga. Saudara, hari-hari ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh dihancurkan oleh penggoda-penggoda. Entah persoalan anak, entah relasi suami istri, entah keuangan, semua diserang oleh penggoda. Entah itu iblis atau keinginan diri kita sendiri. Apakah kita setia melakukan tugas-tugas pelayanan kita yang didasari karena apa yang dilakukan Kristus, maka aku mengasihi Kristus kemudian. Kita yang dititipi orang tua yang mungkin sudah lemah fisiknya. Apakah kita melulu bekerja hari-hari tanpa memperhatikan mereka atau memakai kesempatan atau kairos, waktu yang diberikan Tuhan yang istimewa untuk mengurus mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari ini bekerja. Beberapa hari lalu saya tiba-tiba dihubungi teman seorang pengusaha. Lalu dia mengatakan, "Bro, aku punya proyek yang lumayan nih, bisa beli cilok." Saya lihat nilainya, wah, sangat fantastis. Ini tak kejar bro, nanti baru saya kalau sudah aman semua, aku pensiun, baru aku melayani. Saudara, banyak hal dalam hidup kita melewatkan kairos, melayani karena sibuk bekerja. Mari kita setia melakukannya. Itu adalah wujud takut akan Tuhan. Menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan mereka. Saudara, dalam kehidupan yang penuh tantangan hari ini, takut akan Tuhan harus menjadi awal dari semua pergerakan kita. Menjadi kunci untuk kita menghadapi persoalan-persoalan penting dalam hidup kita. Karena itu, saya bisa menyimpulkan hari ini, takutlah akan Tuhan. Hiduplah penuh hormat kepada Allah dengan mendengar pesan dari hikmat Tuhan. Carilah, dapatkan, temukan, alami. Karena itu pesan yang kuat bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berfirman kepada kami hari ini. Bahkan secara khusus kepada pribadi kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami. Supaya bukan hanya kami mendengar kalimat-kalimat pendek yang bagus.
Tetapi Tuhan, biarlah Engkau membuat kami merespon, mendengar, menerima, mengalami, melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati.